Oke, kita langsung saja ya. Tidak usah pakai pembukaan. Jadi sekali lagi kita mau balikkan tema ini. Bagaimana melawan Indonesia yang cemas? Kita cemas karena di dalam 5 bulan ini kita tumbuh di dalam suasana deflasi. Deflasi artinya harga barang jadi murah karena kita tidak bisa beli. Sih. Nih, gimana logikanya nih? Kita cemas karena harga barang murah. Kenapa murah? Karena kita tidak bisa beli. Murah kok nggak bisa dibeli. Ini nggak mungkin Rocky Gerung salah logikanya. Kita yang salah memahami karena kalimatnya belum lengkap. Bukan harga murah karena disubsidi pemerintah. Barangnya turun harganya karena tidak ada orang yang mau membeli itu. Anda masuk mall-mall di Jakarta, orang cuma lihat. Dulu orang masuk ke mall Jakarta itu untuk beli makanan Korea segala macam. Sekarang beli es teh yang murah. Yes. Itu logis dan masuk akal dan itu memang terjadi realitasnya. Jadi memang barang-barang murah yang dimaksud itu karena kita tidak mampu beli pada akhirnya dibuat diskon gitu kan daripada kadaluarsa kan pada akhirnya gitu ya sama kayak inilah diskon-diskon besar-besaran itu kayak cuci gudang apa sebagainya itu karena produknya udah kelamaan tidak laku-laku karena kemahalan. Sebenarnya bukan produknya yang mahal, kita tidak mampu beli yang pada akhirnya di tadi satu fakta disebutkan oleh Rocky Gerung itu betul gitu. Kita bukan kita ya mungkin saya dan sebagian besar masyarakat Indonesia yang lainnya masuk mall itu harusnya kita beli yang ya yang agak-agak mewah dikit lah gitu, tapi pada akhirnya masuk mall juga kita beli es teh yang murah gitu ya, murah meriah seger. Itu penderitaan kita itu, karena nggak ada uang. Dari kemana uangnya ya nggak tahu kemana. Saya mondar mandir di Jawa Tengah kemarin tuh bicara dengan SPBU. Nggak ada penambahan penggunaan bahkan pengurangan orang yang beli bensin. Artinya nggak ada pengangkutan. Nggak ada pengangkutan artinya nggak ada produksi. Tidak ada produksi artinya daya beli turun karena nggak ada permintaan. Tapi kemudian Pak Jokowi bilang bahwa kita kelebihan listrik, Jawa itu kelebihan listrik. Maka silahkan mak tambah voltage-nya, tambah daya listriknya. Oh ya, masuk akal. Tapi kalau kita periksa, kita cemas akhirnya karena kelebihan listrik itu terjadi bukan karena kita memproduksi energi, tapi pemakai-pemakai energi itu pindah ke Taiwan, Thailand, Vietnam. Yes, betul sekali. Karena pada akhirnya kita meninggalkan negeri kita untuk mencari kerja ya. Saudara-saudara kita yang jadi TKW, TKI di tempat orang. Ya mereka hanya sekedar mencari makan. Jadi logikanya listrik kita itu berlebih di Indonesia karena memang orang-orang Indonesia tidak menggunakan listrik di Indonesia lagi untuk bekerja gitu. Tapi mereka menggunakan listrik di Thailand, di Malaysia, di mana-mana. Mereka kerja di sana. Di sini sulit bekerjanya. Jadi listriknya tidak pakai di sini. Ya, ya logika menarik sekali logika. Dan memang pada akhirnya kita cemas dengan keadaan itu. Kita di negeri yang subur, yang kaya raya, tapi kita mencari makan di tempat orang lain. Sedih juga, tapi ya gimana mau sedih ke siapa gitu. Pemimpin-pemimpin gitu tidak sedih juga. Kita sedih karena kasihan aja kita tidak dapat kesempatan. Industri besar kabur dari Jawa. Akibatnya apa? Ya listriknya berlebih. Karena pemakai listrik utama adalah industri. Artinya kelebihan listrik itu secara logika sama dengan deindustrialisasi. Tutup semua pabrik. Itu intinya. Jadi statistik sering berbohong. Kalau rumah kos di Medan ini, ibu kosnya bilang, datang aja ke tempat kos kami ini. Karena kami kelebihan listrik. Anda boleh pakai dari tadi cuma 300 watt, sekarang 500 watt.
Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Tetapi begitu Anda sampai di rumah kosnya memang kosong. Nih logikanya nih, bagus nih. Jadi memang kelebihan listrik itu karena tidak dipakai, rumah kosnya kosong. Berbeda dengan kalau rumah kosnya diproduksi lagi atau listriknya ditambah lagi, apa namanya, meterannya itu ditambah lagi, beda. Artinya fasilitas yang bertambah, bukan pengguna fasilitasnya yang hilang. Kenapa pengguna fasilitasnya hilang? Ya banyak sebab, mungkin tidak mampu bayar, nah, mungkin macam-macam yang pada akhirnya logika yang menarik. Jadi itu tadi maksudnya kenapa eh, bahan makan itu turun, karena udah mau pada luar sana. Karena ketika ketika produksi, baru-baru produksi, orang tidak mampu beli dan pada akhirnya diturunkan harganya karena kebanyakan. Ini logika apa ya, apa namanya, semakin banyak permintaan semakin turun harga kan gitu. Ini apa, Max Weber ya. Nggak ada lagi yang pakai, maka listriknya bertambah. Logikanya begitu. Ilmu ekonomi mudah itu. Bahwa selalu ada logik terbalik di belakang dalil itu. Saya kemarin ada di Jawa Timur juga. Jawa Timur mengalami deflasi yang sama tuh. Tidak ada daya beli. Tetapi dipamerkan oleh pemerintah, UMKM-nya bertambah. Seolah-olah ada kehidupan ekonomi. Memang UMKM bertambah. Tapi logika ekonominya di mana tuh? Dalam keadaan deflasi, UMKM bertambah. Gampang keterangannya. Mereka yang tadi punya restoran, karena tidak mampu lagi untuk mempertahankan harga, turun jadi pedagang kaki lima di trotoar. UMKM bertambah. Artinya kemiskinan. Ya itu statistik memang selalu berbohong ya pada akhirnya. Ya bukan kualitas yang bertambah, tapi orang bekerja itu semakin bertambah gitu. Ya, ya. Kacau ini pikiran saya ini. Begitu akal pikiran bekerja tuh. Begitu banyak hal. Kita nggak perlu belajar teori-teori ekonomi Harvard Business School, Chicago School of Thought, Cambridge Keynesian Economics. Tapi kita bisa pakai akal untuk melihat bahwa penipuan statistik itu luar biasa. Nah itu yang kita sebut sebagai kecemasan kita. Kita menghadapi 2045 yang diandalkan bahwa akan ada bonus demografi. Ya boleh, tapi coba kita periksa. Siapa yang akan menikmati bonus demografi di 2045? Kata Pak Jokowi, Anda akan menikmati. Kenapa? Mereka milenial sekarang pendapatannya akan jadi 5 kali lipat di 2045. Bagus. Kalau Malaysia turun 5 kali lipat, kalau Singapura turun 5 kali lipat, kalau Taiwan turun 5 kali lipat. Namanya bonus demografi itu perbandingan antara Anda hari ini di 2045 dengan pemuda Malaysia hari ini di 2045. Itu namanya bonus demografi. Bukan Anda dibandingkan dengan Anda nanti. Ngaco pikirannya itu. Ya, saya nggak terlalu paham, nggak bahasa. Lanjut. Anda tumbuh, pendapatan Anda 5 kali lipat. Anak-anak di Kuala Lumpur pendapatannya naik 30 kali lipat. Artinya Anda akan kalah. Logikanya begitu teman-teman mahasiswa. Jadi istilah bonus demografi itu berbohong itu. Deceptif sifatnya. Itu pentingnya akal sehat kita ajukan hari ini supaya kita bisa mendeteksi nanti apakah Pak Prabowo paham bahwa kebutuhan akal sehat itu harus mendahului kebutuhan infrastruktur. Ya, ya kritik Rocky Gerung itu konsisten terus ya, bahwa dia berupaya terus mengulang tentang bonus demografi yang itu adalah deception, penipuan. Ya dengan secara statistik tadi juga UMKM bertambah, tapi sebenarnya sebuah toko itu berpindah menjadi UMKM, pedagang kaki lima di bawah trotoar. Dan apalagi tambah lagi tadi ini infrastruktur yang terus tambah, tapi di sisi lain apa
Jadi itu pom bensin yang pembelinya berkurang. Ini kontra semua, kontras, kontradiktif. Ini bukan kemajuan, ini kemunduran. Kita bertanding 2045 bukan bertanding infrastruktur, bertanding SDM. Berapa IQ kita hari ini? 78. Sedikit di atas simpanse. Berapa Sedikit di atas simpanse. Aduh, sedih sekali saya dengar. Ini ya pertarungan bonus demografi di 2045 ini. Itu pertandingan SDM masuk akal. Karena ke depan kita itu diganti oleh robot. Sementara SDM kita diuji terus menerus. Apakah mampu menggunakan atau mampu membuat hal-hal yang baru yang lebih menarik. Kan justru memfasilitasi para robot dengan pembangunan infrastruktur. Itu membuat manusia semakin tidak berguna, semakin tidak berpikir. Berapa IQ Singapura? 105. Berapa IQ Vietnam? 115. Jadi apa yang akan terjadi nanti kalau 2045 pertandingan ekonomi, pertandingan SDM didasarkan dari pertandingan kecerdasan? Kita pasti kalah. Itu pentingnya kalau Pak Prabowo bilang oke, ekonomi akan dipecut 8%. Masuk akal, masuk akal. Tetapi 8% itu artinya ada yang akan dibuat 20%, ada yang akan dibuat 3%. Kan itu average-nya kan. 8% artinya yang paling atas ditambah yang paling bawah. Yang paling atas ini akan speed up. Sekarang kita uji speed up ekonomi, artinya ekonomi akan dipacu mesinnya untuk bekerja cepat. Siapa yang akan dipacu? Ya, pemain ekstraktif industri, nikel, batu bara, sawit, segala macam. Konsekuensinya apa? Itu yang mesti dihitung dari sekarang. Apa akibat dari ekonomi dipecut 8%? Artinya akan ada pemanasan mesin ekonomi itu. Dipecut 8%, pertanyaan etisnya, pertanyaan metafisiknya adalah berapa persen ecological footprint, jejak ekologi dalam bentuk kerusakan hutan yang diakibatkan oleh 8%. Tentu harus dihitung. Kan itu masalah kita adalah kita hidup di dalam keseimbangan planetarium. Masalah kita bukan sekedar NKRI harga mati, tapi planetnya harga mati di karbon dioksida keberapa. Jadi kita memang cemas karena kita paham cara berpikirnya. Saya jadi ikut cemas ini. Kalau begini realitasnya ya. Jadi dipecut 8% ekonomi kita. Itu bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Dengan mempercepat perdagangan, rotasi keuangan dan sebagainya itu. Tapi masalahnya apakah kita sanggup dengan kemampuan sekarang? Sanggup di sebagian tempat, itu kata. Di sebagian tempat sanggup seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, sebagainya. Pulau Jawa pada umumnya. Tapi akibatnya adalah semakin penurunan terjadi di desa-desa yang tidak memiliki kemampuan yang sama dengan perkotaan, yang tidak memiliki kecepatan yang sama dalam produksi dan seterusnya. Artinya akan banyak korban jiwa, akan makin bertambah kemiskinan ketika ekonomi kita naik menjadi 8%. Logika ini logika ekonomi ya. Kita membangun bangsa bukan membangun dinasti. Memecut ekonomi 8% itu sama dengan saya beli bajai lalu saya paksa dia lari 120 km di jalan tol, ya terbakar mesinnya. Itu konsekuensi. Jadi teman-teman semua, saya menginginkan ada semacam new kind of discourse, new kind of narrative politics di sini. Bahwa ada cewek-cewek, masih ada upaya persaingan politik di Medan, tetapi universitas harus ditumbuhkan sebagai pengelola akal sehat. Amplop pasti akan beredar pada mahasiswa, tapi ngapain Anda dibayar oleh amplop kalau otak Anda akhirnya akan dikerdilkan oleh seseorang? Itu prinsip itu yang kita tidak tegakkan. Kemampuan-kemampuan kita untuk membaca apa yang akan terjadi di Medan, di Sumatera Utara, di seluruh Sumatera,
di Jawa akan ada hiruk pikuk politik di dalam keadaan kekurangan daya beli. Akibatnya semua orang akan pasang poster di warung, di mulut-mulut desa, kami menerima serangan fajar. Cocok sekali. Jadi epistemologi munculnya istilah itu ya karena kemiskinan ya. Karena kita butuh uang itu ya. Karena daya beli berkurang, karena ekonomi semakin menurun, kemiskinan bertambah gitu ya. Yang pada akhirnya di sisi lain perpolitikan terus berjalan dengan caranya yang dinamis. Maka mustahil untuk menghilangkan money politik karena masyarakatnya menampung money politik itu. Saya lanjut. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kebodohan terus-menerus dipelihara. Penghinaan terhadap cita-cita Profesor Kadirun. Profesor Kadirun Yahya pasti akan mengatakan bahwa bukan itu yang saya maksudkan dengan investasi peradaban di negeri ini. Jadi sekali lagi, saya terangkan ini semua sebagai paradigma, sebagai ide penuntun, sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi kampus untuk jadi pengkritik, bukan jadi penerima, bukan jadi konsumen demokrasi, tapi menjadi produsen demokrasi. Nah, memulai itu hari ini adalah hari yang bersejarah, karena kita ada presiden baru, tapi kita mau tahu apa arah dari kabinet baru itu yang sangat besar, ada 120 orang di situ. Yang kalau Pak Prabowo berpapasan di istana dia nggak tahu ini menterinya, karena dia nggak mungkin hafal. Jadi kita mau pastikan bahwa ada kabinet baru dengan komposisi yang besar, artinya apa? Kita bayar pajak lebih untuk bayar mereka tuh. Ya, 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 ya. Semakin besar kabinetnya nanti semakin banyak gaji yang dikeluarkan. Artinya kita harus lebih tega untuk mengkritik mereka, supaya kita tidak cemas menghadapi cita-cita negeri ini, yaitu mengembalikan republik ke dalam cara berpikir, mengembalikan institusi universitas ke dalam kadirunisme. Muncul istilah kadirisme. Ya, emang betul. Saya juga tidak percaya kalau Prabowo itu hafal semua menterinya, karena pembagian menteri itu adalah berdasarkan kontrak politik gitu. Bagian dari penanaman budi, jadi ada politik balas budi nanti yang diharapkan. Yang Nasdem itu tidak mau masuk kementerian atau kabinet, tapi justru lebih ngeri lagi nanti Nasdem itu dia ingin mengontrol secara pikiran, repot juga. Nah, itu lanjut, Yaitu knowing anything itu artinya kadirunisme. Do think the unthinkable, be prepared for the next catastrophe. Apa yang terjadi kalau perang dunia itu merembet ke Indonesia tuh? Selesai kita. Berapa lama NKRI harga mati dengan sendirinya, karena daya tahan militer kita itu sangat rendah. Tetapi kalau moral kita bagus, orang akan hormati kita. Ngapain serang Indonesia? Toh Indonesia sedang memelihara ekologi bumi. Itu artinya kita mau menerangkan pada dunia, kita pro lingkungan. Konsekuensinya apa? Batalkan IKN. ampun. Ya emang betul ya, sekarang perperangan itu tidak kompleks sekali pembahasan Rocky Gerung. Kemungkinan itu ada bahwa kita mungkin menjadi salah satu sasaran serang. Tapi kalau kita menjaga lingkungan, mungkin orang berpikir kita akan dilindungi oleh banyak negara yang lain, karena kita adalah sumber energi bagi dunia, paru-paru dunia. Konsekuensinya yaitu IKN dibatalkan. Itu dasarnya. Jadi semua kita harus berani berpikir radikal, seperti diajarkan oleh Profesor Kadirun, yaitu berpikir secara metafisik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selesai sudah kuliahnya Rocky Gerung. Setelah ini tanya jawab, dan saya tidak bereaksi tanya jawab. Secara keseluruhan memang Rocky Gerung itu konsisten dalam berpikir, dan memang kita harus akui bahwa akademisi yang bersuara sampai hari ini itu adalah Rocky Gerung yang tidak kenal takut ya,
beberapa kali dilaporkan lolos terus menerus, karena memang dia tahu semua seluk beluk pengetahuan, semua seluk beluk eh, cara logika hukum dan sebagainya itu, sehingga dia tidak bisa dijerat hukum. Dan dia di setiap kalimatnya itu adalah narasi, eh, diskusi, narasi literasi yang tidak lain adalah membangun bangsa dan negara. Salam, kita bertemu di video-video selanjutnya.